Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 2F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru, yang beranggotakan Aulia Nur Hakim dengan NIM 2006591, lalu ada Noviani Arumsari Nur Hidayat dengan NIM 2007207, dan Riswati Asifah dengan NIM 2008131. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video interview tentang pembelajaran daring terkait dengan teknopedagogi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai anak sekolah. Boleh ya saya wawancarai dulu sebentar? Iya, Bu. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih pembelajaran daring saat ini? Kalau menurut saya, pembelajaran daring itu kurang efektif karena tidak bertemu langsung dengan gurunya. Jadi susah bertanya jika ada soal-soal yang tidak mengerti. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah media yang saat ini digunakan untuk pembelajaran daring itu sudah efektif atau belum? Belum, karena kebanyakan menggunakan WhatsApp. Nah, pertanyaan selanjutnya, lebih paham mana sih belajar daring atau luring? Belajar luring. Lalu di era pandemi seperti sekarang, apakah media elektronik yang digunakan untuk pembelajaran itu lebih banyak digunakan untuk belajar atau bermain sosial media? Untuk bermain sosial media. Pertanyaan terakhir, lebih memilih mana sih pembelajaran daring atau luring? Luring. Alasannya kenapa? Karena di rumah sangat membosankan dan jika di sekolah bisa bertemu langsung dengan teman-teman atau juga gurunya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya dan sudah mau diwawancari dengan saya. Iya, sama-sama. Nah, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran daring saat ini. Apakah Ibu bersedia? Jadi pertanyaan yang pertama, apakah Ibu setuju dengan diadakannya pembelajaran daring seperti saat ini? Ya, kalau dilihat dari kondisi saat ini yang masih dalam keadaan pandemi COVID-19, memang alangkah baiknya jika pembelajaran daring itu harus dilakukan gitu. Tujuannya ya untuk kebaikan kita bersama juga gitu. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, dengan diadakannya pembelajaran daring seperti ini, itu menurut Ibu, apakah siswa itu menjadi lebih rajinkah atau malah sebaliknya? Kalau menurut saya memang sebaliknya, siswa itu jadi agak malas gitu. Jadi pada saat guru memberikan tugas kepada siswa, jadi si siswa itu karena memang tugasnya itu lewat handphone, jadi kebanyakan siswa itu malas mengerjakannya, lebih asik bermain handphonenya sendiri ketimbang harus mengerjakan tugas dari gurunya gitu. Lalu yang ketiga, dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring ini menurut Ibu seperti apa? Kalau untuk dampak positifnya itu otomatis ya kita atau anak kita juga akan terhindar dari paparan virus COVID-19 gitu kan. Kemudian juga anak itu bisa lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Kita juga sebagai orang tua lebih leluasa untuk mengawasi anak dalam proses belajar. Nah, kemudian kalau untuk dampak negatifnya itu memang anak itu jadi malas belajar, mungkin karena memang pembelajarannya yang monoton ya kan. Kemudian juga si anak itu jadi kurang bersosialisasi, entah itu sama temannya, sama gurunya, ataupun sama lingkungannya. Kemudian yang terpenting itu si anak jadi kecanduan gadget, karena memang kan seringnya tugas itu lewat handphone ya kan. Jadi kebanyakan bukannya malah mengerjakan tugas, tapi si anak malah bermain game gitu kan, main
sosial media dan yang lainnya gitu kan. Nah itu kalau untuk dampak positif dan negatif. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah siswa itu mengalami peningkatan yang signifikan saat pembelajaran daring saat ini? Kalau menurut saya memang peningkatannya itu tidak jauh berbeda dengan peningkatan luring ya, atau pembelajaran tatap muka gitu. Ya maksudnya hampir sama lah dengan pembelajaran daring gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, apakah teknologi itu menjadi salah satu faktor keberhasilan siswa dalam pembelajaran? Tentu saja teknologi itu sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan siswa dalam belajar ya kan. Nah, karena dengan adanya teknologi itu siswa sangat terbantu dalam segala hal. Jika ada tugas atau materi yang sulit dipahami siswa, kan sekarang siswa bisa searching di Google gitu kan, ataupun bisa buka-buka YouTube gitu kan. Nah sekarang juga kan banyak tuh aplikasi pembelajaran yang sangat membantu khususnya untuk guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bu, pertanyaan yang ingin saya ajukan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh. Selamat siang. Sebelumnya saya izin untuk mewawancarai Teteh. Apakah Teteh bersedia? Boleh ya, bersedia. Terima kasih Teh. Jadi di sini saya punya 5 pertanyaan. Pertanyaannya seputar pembelajaran daring. Yang pertama, menurut Teteh bagaimana pembelajaran daring saat ini? Kalau di saat pandemi saat ini mungkin pembelajaran daring adalah jawaban yang tepat ya, karena keterbatasan di saat pandemi kita nggak bisa keluar rumah, jadi ya mau nggak mau gitu pembelajaran daring jadi pilihannya. Tapi di sisi lain mungkin banyak mahasiswa yang di daerah-daerah tertentu yang mungkin sulit sinyal, nah mungkin itu kendala-kendalanya. Yang kedua nih, menurut Teteh apakah media saat ini yang digunakan untuk pembelajaran daring sudah efektif? Kalau menurut saya lumayan sangat efektif untuk sekarang, seperti metode lewat Zoom, Google Meet atau Google Classroom lumayan dapat bisa membantu kita memahami dalam pembelajaran. Jadi ya udah lumayan efektif buat sekarang. Jadi menurut Teteh media saat ini lumayan efektif ya buat pembelajaran daring. Yang ketiga nih, lebih paham belajar daring atau luring? Kalau disuruh milih ya antara luring sama daring, keduanya mungkin ada sama-sama punya kelebihannya, tapi di sisi lain luring lebih efektif karena mungkin kita dapat penjelasan dari dosennya secara langsung gitu. Kalau daring sedikit agak sulit sih kalau buat memahami apa yang dosen sampaikan. Yang keempat nih, di era pandemi seperti sekarang, apakah media elektronik lebih banyak digunakan untuk belajar atau bermain media sosial? Kalau untuk media elektronik, kita sebagai mahasiswa mungkin lebih produktif digunakan untuk pembelajaran ya, karena semua tugas dan pembelajaran kita dilakukannya secara daring, jadi lebih memanfaatkan media elektronik sebagai media pembelajaran yang yang bisa lebih efektif digunakan untuk sekarang. Yang terakhir nih Teh, lebih memilih pembelajaran daring atau luring? Alasannya kenapa? Kalau untuk pembelajaran lebih memilih luring sih, karena di satu sisi kita bisa bersosialisasi sama mahasiswa lain, terus bisa memahami secara langsung dan kita aktif gitu dalam lingkungan kampus. Beda dengan daring, mungkin kita banyak keterbatasannya kayak gitu. Oke Teh, mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Oh iya Teh, jangan lupa ya buat belajar sambil bahagia. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara tersebut yaitu pembelajaran daring merupakan sebuah jawaban yang tepat di masa pandemi seperti sekarang.
Tujuannya demi kebaikan kita bersama agar tidak terpapar COVID-19. Namun, di sisi lain, pembelajaran daring kurang efektif karena pembelajaran dilakukan secara tatap maya, bukan tatap muka. Keterbatasan waktu dan tempat jika mahasiswa atau siswa yang ingin bertanya. Dan anak menjadi malas belajar karena pembelajarannya yang monoton. Nah, media yang digunakan dalam pembelajaran daring saat ini juga bagi mahasiswa sudah lumayan efektif karena menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang beragam. Tetapi lain halnya dengan siswa SMA kelas 10 yang kami wawancarai. Karena ia banyak menggunakan media WhatsApp saja dalam pembelajarannya. Jadi, lebih mengerti pembelajaran luring daripada daring. Nah, menurut siswa SMA, gadget yang mereka punya itu lebih banyak digunakan untuk bermain sosial media. Siswa juga menjadi lebih malas dalam belajar, karena ia lebih asik bermain game yang ada di gadgetnya. Tetapi lain halnya dengan mahasiswa, gadget yang ia punya lebih banyak digunakan untuk belajar. Mungkin karena tugas mahasiswa lebih banyak daripada anak SMA. Dan mereka lebih memilih pembelajaran luring karena mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, bisa aktif dalam dunia perkuliahan, dan jika ada hal yang tidak dimengerti, bisa langsung bertanya kepada dosen. Tetapi, walaupun begitu, menurut orang tua siswa, pembelajaran daring memiliki dampak positif ya, karena anak bisa memiliki waktu banyak bersama keluarga. Dan dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, siswa sangat terbantu dalam proses pembelajaran. Mata kuliah pedagogik memberikan saya sebuah pemahaman mengenai bagaimana cara mendidik siswa, cara memanusiakan manusia, mengembangkan kepribadian dan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Selain itu juga mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menitik beratkan kepada pemikiran serta perenungan terhadap pendidikan. Mata kuliah ini juga sebagai ilmu mengajar yang akan terus berkembang seperti zaman yang semakin modern. Mata kuliah pedagogik ini sangat wajib dikuasai bagi kita yang akan menjadi seorang calon pendidik. Karena melalui mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya jika berhadapan dengan anak, mengembangkan pribadi anak, mengetahui karakter anak, mengembangkan watak dan mempertajam hati nurani anak. Nah, dengan kata lain, mata kuliah ini perlu dikuasai oleh calon pendidik. Karena dengan begitu, kita sebagai calon pendidik akan memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik dan mengetahui bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang kondusif dan efektif. Kondisi pendidikan di masa sekarang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pribadi yang berbudi luhur belum terbentuk secara sempurna pada sebagian besar siswa di Indonesia. Terlihat dari beberapa kasus seperti kasus siswa yang berani berkata kasar kepada guru, berani membantah kepada guru, dan bahkan sampai ada siswa yang berani membuli gurunya. Peran keluarga sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak. Orang tua perlu mendidik serta mengajarkan tutur kata yang baik kepada anaknya. Suatu reformasi pendidikan sangatlah dibutuhkan saat ini. Masalah pendidikan di Indonesia seperti kualitas pengajar yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, dan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu kurang penting. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan dana untuk bidang pendidikan, jangan memandang sebelah mata. Karena dengan fasilitas yang memadai akan meningkatkan kualitas sumber daya siswa. Kesejahteraan guru perlu diperhatikan, misalnya dengan diberi gaji yang layak. Kegiatan seminar bertema pendidikan perlu dilakukan ke setiap daerah, terlebih daerah pelosok. Subsidi dan dana BOS, bantuan operasional sekolah perlu ditingkatkan.
Dan biaya pendidikan sekolah sebisa mungkin di rupiahkan agar tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak ada biaya. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Merdeka!